Selamat datang di YouTube channel Podcast Semi Horor. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Oke, balik lagi bareng kita. Balik lagi bareng gua Aziz. Dan gue Yunda. Di episode kali ini kita bakal bacain part 2 dari episode kemarin. Yuk lanjut. Setelah kontrakan teman yang kemarin mau habis, kita udah keliling lagi nyari kontrakan. Aku sama temanku Tono dan Nur cari di daerah dekat kampus dan sekitarnya. Dan kami menemukan 2 kandidat rumah. Jadi kita dapat 2 rumah, lumayan dekat dengan kampus. Harganya sama. Tapi yang membedakan adalah ukuran rumah dan jumlah kamar. Rumah A lebih kecil dan jumlah kamarnya cuma 3. Itu pun yang satu lebih seperti gudang karena di belakang dan agak sempit. Sedangkan rumah B ukuran lebih besar, kamarnya ada 4 dan juga ukuran kamarnya besar. Karena kita cuma punya budget mini, akhirnya minim kali ya. Sama aja. Karena kita cuma punya budget mini, akhirnya terpilihlah kandidat rumah B. Dengan asumsi bisa ngajak anak lain buat gabung dan harganya bisa ditekan lagi. Ya sifat mahasiswa rantau, irit. Bener. Dari 7 orang kemarin, hanya Galuh dan Fahmi yang tidak ngontrak bersama kita. Karena Galuh gabung kontrak sama teman-teman kelasnya dan Fahmi tidur di rumah saudaranya. Dan kita dapat 2 teman baru, Arul dan Widi. Singkat cerita, kita mulai pindahan ke kontrakan baru. Aku, Nur, Tono dan Erik ada di kamar 1. Arul, Widi dan Coki di kamar 2. Andi, Denny dan Bobby di kamar 3. Dan kamar 4 buat naruh lukisan, perkakas olahraga dan barang lainnya. Sekalian jadi workshop. Salah satu poin plus rumah ini ada suasananya gak sepi-sepi amat kalau siang. Tapi kalau udah jam 10 malam mulai sepi. Bahkan warnet dan rental PS depan kontrakan juga udah tutup sekitar jam 9-an. Tapi setidaknya ada motor atau pedagang yang lewat depan rumah. Jadi intinya gak sepi, tapi ya gak rame. Oh ya, pemilik rumah ini sangat ramah dan baik. Awal masuk, beliau bilang semoga betah dan bisa belajar dan kuliah dengan baik. Orangnya juga memberitahu tempat beli makan murah, warkop buat nongkrong dan berbagai hal lainnya. Jadinya kita nggak bingung lagi. Jadi rumah ini awalnya nyaman banget, belum ada tanda-tanda hal yang aneh. Namun selang beberapa bulan mulai muncul keisengan mereka. Ya mungkin cuma mau nyapa aja, dalam bentuk suara aja. Ngajak kenalan. Dan kita udah biasa dengan itu di rumah kontrakan lama, katanya. Tapi ada beberapa hal aneh yang bikin wadidaw di sini. Wadidaw. Pertama, karena ngontrak cowok semua, kadang masalah sampah gak diperhatikan. Pernah ada teman kampus numpang istirahat di kamarku. Pas tidur, dia dibangunkan oleh laki-laki tua yang mengetuk kaca nako dan memanggil temanku. Kaca nako. Tahu? Kaca nako. Ih, siapa iya? Iya, nu digambarnya? Nu gitu, nu nempel. Nu bisa diputer kita dah, digeser. Nak. Sebenarnya ini bahasanya Jawa tapi dia langsung translate aja ke bahasa Indonesia. Nak. Oh gitu. Itu serem. Nak. Kita. Nak. Gitu. Iya, kan suara kakek. Masa kata. Nak. Suara laki-laki tua. Nak. Nah, gitu kan lebih horor. Siap. Nak. Enggak. Lah
aya tuh udah ketemu di dalam video kan teh gulu. Oh pakai suara kakek-kakek tua. Tapan nini. Nah, aku masih dah. Kayak gitu. Nah. Coba kayak. Nah. Aduh salah. Nah. Rumah gue aneh cek. Jadi gue mau review salah satu barang. Alien. Lanjut. Ulangin nak. Gue aja yang nak. Iya. Nah. Temanku yang terbangun setengah sadar langsung menjawab, "Ya mbah, ada apa?" Setengah sadar tuh, belum nyadar. Lanjut. Atau tuh bisa suara kakek-kakek naik. Temanku yang terbangun setengah sadar langsung menjawab, "Iya mbah, ada apa?" "Nak, beritahu teman-temanmu, jangan kotor-kotor, kasihan," kata lelaki tua itu. "Iya mbah, nanti saya bilangin," jawab temanku. Tapi karena dia ngantuk banget, akhirnya dia ketiduran lagi. Kejadiannya sore menjelang maghrib. Nah kan, makanya jangan tidur abis asar. Nah, itu. ih, Tadi sampai. guys, Tadi tuh sampai. Makanya jangan tidur sampai. Sahabat-sahabatku yang super. Makanya jangan tidur abis asar. Itu. Jadi kejadiannya itu kejadiannya sore menjelang maghrib. Kejadiannya sore menjelang maghrib karena habis pulang kuliah sore. Tapi pas bangun dia cerita. Tapi gak yakin itu asli apa mimpi. Soalnya dia tahu itu bukan pemilik rumah yang biasa dia temui. Dan di sekitar situ gak ada orang dengan ciri-ciri yang temanku jelaskan. Ya sampai sekarang masih belum tahu itu siapa. Dan itu asli apa mimpi doang. Setelah kejadian itu teman-teman mulai rajin beres-beres rumah. Bagus nih. Bagus. Sosok itu jadi mengingatkan kalau rumah itu harus bersih. Iya. Selanjutnya waktu lagi ngehits banget yang namanya ceker pedas, mie pedas dan makanan pedas lainnya. Biasanya namanya itu apa? Seblak. Enggak. Kalau yang pedas-pedas itu dikasih embel-embel setan biasanya. Oh, iya benar. Ceker setan, mie setan gitu. Aing mau pencet pisan. Ada salah satu teman beli ceker pedas buat makan malam bareng-bareng di kontrakan. Setelah makan, aku, Andi, Bobby, Tono, dan Widi ngopi di warkop. Gila. Ini relate banget sama gue, kehidupan gue di kontrakan sama teman-teman. Wah, jangan-jangan ini teman-teman kontrakan lu lagi. Enggak. Sekitar jam 11-an kita balik lagi ke kontrakan. Semua anak sudah tidur. Dan pas aku baru mau tidur, ada kontraksi hebat di perut. Wah, kontraksi. Jangan-jangan mau ngelahirin mau dia. Mau bukaan berapa nih, Bun? Mungkin karena kombinasi pedas dan kopi. Oh, gila nih. Collab. Akhirnya pergilah aku ke kamar mandi. Pas udah jongkok, tiba-tiba pengen aja dongkak ke atas lihat ventilasi di plafon. Oh, kayak di WC apa? Plafon yang bolong. Iya, yang itu, yang pojoknya bolong tiap mau apa? Kalau ngebenerin genteng kali. Iya, di bahasa Sunda biasanya namanya apa? Parabolong. Enggak cuma genteng doang sih. Kadang saluran listrik tuh adanya di. Oh iya benar. Atas plafon gitu, di ya, atap rumah. Iya, di plafon gitu, di para kalau Sunda mah. Para hadirin. Canda hadirin. Awalnya nggak ngeh karena gelap banget. Tapi lama-kelamaan Ntar kita
Mungkin ntar kita kasih lihat ya, karena kita ada di YouTube juga. Oh, iya, bener. Buat teman-teman yang nonton YouTube nanti kita kasih lihat. Bener-bener. Kacan aku, aduh kalian tuh Iya bener-bener. Pokoknya nanti gambar yang Buat teman-teman yang dengerin kita di Spotify boleh cek di YouTube ya benar. kalau mau lihat. Awalnya nggak ngeh karena gelap banget, tapi lama-kelamaan mulai terlihat ada bayangan manusia. Mirip kayak default picture-nya FB. Waduh, kayak gimana? Bayangan manusia mirip. Oh, yang ini yang putih itu loh. Putih background-nya biru muda apa gimana? Oh, kayak huruf F gitu kan? Bukan. Naon sih? Aduh, Ada bayangan manusia mirip kayak default picture. Facebook nate foto profil. Oh, foto profil Facebook. Iya, yang defaultnya yang itu. Tahu. Yang diedit-edit suka ada lalatnya dikasih kacamata gitu. Iya, benar-benar. Nih kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu yang tadi. Buat teman-teman yang di Spotify boleh cek di YouTube. Iya. Tapi warna hitam dan matanya warna merah menyala. Oke. Langsung seketika aku nunduk lihat lantai. Dalam hati ngedumel. Sial, kenapa pas lagi di situasi kurang menguntungkan dan segera cepet-cepet aku beresin. Nggak jadi keluar dong. Gak tahu. Masuk lagi tuh. Udahlah. Dan sebelum keluar kamar mandi, nyoba lihat lagi, memastikan bener gak? Apa cuma gara-gara aku ngantuk? Dan setelah lihat ke atas, dianya masih ada. Masih ada. Waduh. Malah gerak. Malah gerak-gerak dan kepala geleng-geleng dengan mata merahnya yang menyala. Aku ambil air dengan gayung dan kusiram ke atas. Gila. Dan aku langsung masuk kamar. Pintuku tutup sampai si Nur bangun tanya, Kok lari-larian dalam rumah? Aku cuma nimpalin, udah tidur aja lagi, besok tak ceritain. Nah ini kan dijawab. Iya. Besoknya aku cerita ke Nur soal tadi malam. Awalnya kita ragu mau memastikan itu beneran apa enggak. Atau jangan-jangan itu orang, hewan atau lainnya. Atau alien, kita kan nggak tahu juga. Pokoknya kita cek dulu. Lalu kita pinjam tangga ke rumah depan. Lalu aku cek ke atas. Cuma modal senter doang dan nggak sampai masuk ke loteng juga. Nah, loteng. Cuma senter kanan kiri, atas sama belakang. Tapi emang nggak ada apapun di sana. Nggak tahu lagi kalau dianya ngikutin di belakang kepalaku, kan nggak kelihatan. Bener. Dan akhirnya kita cuma berasumsi bahwa mungkin itu hanya imajinasi yang terlihat nyata. Daripada dipikirin dan bikin resah satu rumah, akhirnya nggak ada pembahasan lagi. Tapi tiap aku ke kamar mandi malam-malam, selalu iseng lihat ke lubang ventilasi. Siapa tahu dia ada di situ. Tapi sampai kelar ngontrak di situ, ya gak ada lagi bayangan itu. Gak tahu lagi kalau teman-teman lain ada yang lihat juga. Lalu pernah juga satu saat, aku, Nur, Erik, dan teman kampus namanya Jaya dan Fadli nongkrong bareng di depan. Nongkrong sama main gitar sekitar jam 11-an. Erik dan Fadli masuk mau tidur. Tambah malam suasana tambah semakin aneh. Dan aku udah feeling gak enak. Akhirnya aku dan Nur masuk, ninggalin Jaya sendirian. Jaya sudah diperingatkan buat segera masuk karena udah hampir dini hari. Tapi dibilang nanti aja. Kalau udah habis rokok 1 batang, bakal nyusul masuk katanya. Baru aja aku keluar kamar mandi buang air kecil dan mau masuk kamar, si Jaya nyusul masuk kamar. Wajahnya agak pucat. Wah, pasti ada yang gak beres nih, pikirku. Dan beneran, paginya dia cerita
kalau malam itu habis aku dan Nur masuk, dia nyalain rokok dan mainan HP. Terus dia ngerasa angin makin dingin. Terus dia ngerasa kalau ada yang ngeliatin dia. Terus dia ngerasa kalau ada yang lagi liatin dia. Sesekali dia lihat ke arah jalan. Lalu sesekali dia lihat ke atas pohon samping rumah. Dan benar saja, pas dia ngedongkak ke atas, ada Mbak Kunti yang bertengger di atas pohon sambil liatin dia. Jaya bilang dia berusaha tenang, beresin gitar dan matiin rokoknya. Lalu bilang, "Permisi, saya mau masuk dulu." Terus langsung jalan cepat masuk rumah. Rata-rata kejadiannya di atas jam 10 malam. Karena ya memang lumayan sepi. Pernah juga Bobby malam-malam kelaparan. Stok mie gak ada, cemilan habis. Mau keluar beli makan mager. Akhirnya dia nungguin Kang Nasgor yang biasanya lewat di depan. Sampai akhirnya dia dengar bunyi mangkuk diketuk, seperti orang jualan bakso. Pikirnya gak apa-apalah, daripada kelaparan, bakso pun gak masalah. Akhirnya dia keluar rumah, ngecek di jalan. Dia noleh kanan dan kiri, gak ada tukang baksonya. Dia masih positive thinking kalau mungkin masih di tikungan gang sebelah. Dia masuk lagi ambil HP, terus nunggu di teras. Dan suara itu terdengar lagi. Dia keluar pagar dan tetap gak ada tukang baksonya itu. Sampai 4 kali dia dibuat bolak-balik keluar pagar. Akhirnya karena kesal, dia jalan sampai tikungan gang sebelah. Dan di sana emang gak ada seorang pun. Bahkan kucing aja gak lewat. Dia langsung balik ke rumah dan kunci semua pintunya. Dan gak hanya Bobby, ternyata ada Coki dan Denny yang pernah kayak gitu juga. Malah Coki pernah disautin sama penjualnya. Karena takut kelewatan, dia teriak dari dalam. Dan dia dengar dengan jelas kalau penjualnya bilang, "Iya." Tapi pas keluar pagar, dia gak lihat tukang baksonya. Bahkan sampai cek ke tikungan gang sebelah. Waduh, gila, diikutin, dicari. Di lain kesempatan, ada Arul yang saat itu pulang dari kampus. Papasan sama Tono yang buka pintu mau berangkat ke kampus. Tono sempat pamit ke Arul mau berangkat. Dan disautin seadanya sama Arul. Lalu Arul pergi ke kamar mandi cuci kaki. Lalu pas mau masuk kamarnya, dia lihat Tono baru keluar kamarnya. Lalu Arul pun menyapanya. "Ada barang yang ketinggalan kah?" Dan Tono hanya tersenyum lalu keluar rumah. Setelah Arul ganti baju dan mau nonton TV, ternyata dia dikagetkan dengan Tono yang lari ke kamarnya dan ambil handuk mau mandi. Arul yang kaget langsung nyecar Tono dengan pertanyaan, "Loh, bukannya tadi kamu udah berangkat? Kok balik lagi? Lah terus ngapain mandi lagi? Lah terus?" Belum sempat selesai bertanya, perkataan Arul dipotong oleh Tono. Aku tadi ketiduran di kamar belakang, gak ada yang bangunin. Ini aku udah telat, kamu jangan bikin tambah telat dengan nanya yang aneh-aneh." Mendengar itu, Arul pun diam dan mikir, "Lah, terus 2 orang tadi siapa?" Arul cerita ini pas kita udah gak ngontrak di sana. Mungkin biar yang lainnya gak kepikiran. Lalu kejadian yang melibatkan orang banyak terjadi di waktu musim hujan. Karena biasanya hujan dari pagi sampai sore, atau dari siang sampai malam. Akhirnya kita jarang pakai kipas. Listrik, jadi irit. Karena hawanya udah dingin kayak di kos ber-AC.
Saat itu aku dan 5 temanku nonton TV bareng. Ya, ada juga yang sambil ngerjain tugasnya. Tiba-tiba Coki teriak, Loh. Sontak anak lain menimpali, ngapain kamu? Tanpa banyak bicara, Coki menunjuk kipas angin yang baling-balingnya tiba-tiba muter sendiri. Kayak diputar sama tangan gitu. Muternya pelan, bukan karena dinyalakan. Dan di situ posisi pintu tertutup dan gak ada angin. Kita semua terdiam sesaat. Dan ya udah dibiarin gitu aja. Tapi ya sempet kaget dan merinding. Pernah juga pas mati lampu, kita ngumpul di ruang tengah bareng. Ada 7 orang anak termasuk aku. Kita di sini hanya memakai 1 lilin yang ditaruh di tengah, lalu kita keliling muter. Gila. Udah kayak pemujaan setan. Entah apa, kok kepikiran duduk dengan posisi seperti itu. Muterin lilin. Jaga lilin. Iya. Kita cuma ngobrol aja sama mainan gitar. Terus cerita-cerita nostalgia zaman SMA. Yaelah, baru aja lulus berapa tahun. Awalnya seru dan penuh tawa. Lalu Denny yang sadar kalau bayangan dari kita yang mantul ke tembok jumlahnya gak sama kayak anak di depannya. Waduh. Saat itu bayangan yang seharusnya ada di tembok adalah bayangan Coki, Erik, Tono, dan Arul. Tapi bayangannya jumlahnya jadi 6. Semua anak sadar dan terlihat jelas banget kalau bayangannya emang nambah. Bayangan mantan. Iya. Kita semua gak panik karena sudah training di kontrakan lama. Sudah terlatih. Akhirnya Andi bilang suruh 4 anak itu geser perlahan. Dan bener aja, yang gak geser hanya 2 bayangan yang semakin lama tambah gede. Wah. Dan tiba-tiba kayak ada angin yang membuat api lilin goyang. Dan karena itu semua bayangan agak membudar. Dan pas api lilin udah stabil, 2 bayangan tadi udah gak ada. Pergi. Terus kayak apa? Terkena angin. Dan setelah itu apa yang kita lakukan? Ya tetap lanjut nyanyi-nyanyi sama sesekali cerita hal lucu biar gak tegang-tegang amat. Tapi posisi duduk kita rolling. Dengan semua kejadian di kontrakan ini, banyak pengalaman berharga dan kenyamanan hunian yang bisa dijamin. Di luar hal-hal gak logis tadi. Ya intinya dari beberapa tempat kos dan kontrakan ini yang terbaik menurutku. Oh ya, sekalian aja ditambahin ke kontrakan setelah pindah dari sini. Karena setelah pindah dari sini pun aku tetap cari kontrakan harga murah. Sudah seperti minat dan bakat serta strategi pengiritan. Tapi akhirnya aku dapat. Hanya saja kali ini rumahnya agak kecil. Modelannya ada 2 kamar sejajar ke belakang, terus ruang tamu, dapur kecil di belakang, sama kamar mandi juga di belakang. Aku ngontrak sama teman kampus, ada 3 orang, Anto, Habib, sama Nur aja. Modelannya dia kasih lihat fotonya. Mirip kayak gini nih, mirip banget kayak gini. Kira-kira seperti ini denahnya. Sebutin lah. Boleh. Kira-kira seperti ini denahnya. Kayak gini nih. Rumahnya sih nggak serem, tapi sebelahnya yang serem. Ya, kebun bambu. Kalau di daerahku nyebutnya barongan. Kalau di Sunda, kebun awi. Kalau di daerahku nyebutnya barongan. Balikan nih. Disitulah banyak sekali hal janggal yang menjadi cerita di sini. Lagian satu deret denganku hanya ada 3 rumah yang sudah jadi. Lainnya hanya lahan. Baru berarti. Iya. Pemukiman baru. Atau udah jadi rumah tapi kosong. Atau udah jadi rumah tapi tinggal finishing aja. Ada juga yang masih pondasi. Ya kira-kira ini perumahan mini dengan kafling terbatas dan hanya 1 gang saja. Dan rumahku paling pojok. Jalan buntu mentok di kebun bambu.
dan beberapa tanaman lain. Sebenarnya di sini pengalaman horornya lebih sedikit daripada sebelumnya. Karena di sini lagi sibuk ngejar dosen, revisi laporan, dan lebih sering pulang kampung. Di sini meskipun yang ngontrak 4 orang, tapi teman kampus sering ngumpul di sini. Istilahnya jadi base camp. Kayak kontrakan gue. Base camp. Pertama kali tahu kalau ada yang janggal di sini karena diberitahu Abib. Ya, karena Abib termasuk orang yang lebih peka dengan hal seperti itu. Karena Abib termasuk orang yang lebih peka dengan hal seperti itu. Dia bilang kalau lagi sendirian atau gak banyak orang, pas malam banget jangan nongkrong di teras atau di taman. Mending di dalam aja. Tapi pintu dibuka. Tapi ya kadang pas Abib pulang kampung, teman-teman kampus yang lain nongkrong di depan, sendirian galau sambil ngisep rokok, yang mana pasti diganggu sama penghuni kebun bambu sebelah. Pernah juga teman kampus si Tama, udah jam 11 malam dia di luar bawa rokok sama secangkir kopi, chattingan sama pacarnya. Udah dibilangin suruh masuk tapi dia nunggu sebat dulu. Yaudah kan kita di dalam aktivitas masing-masing. Ada yang main PS, ada yang ngerjain tugas dan lain-lain. Tiba-tiba Tama lari ke dalam rumah, nutup pintu sambil lihat keluar dari jendela. Cuanki. Tapi lu tau nggak? Ntar aja deh, lanjutin dulu, takut motong. Oke. Cuanki, inget. Nutup pintu sambil tiba-tiba Tama lari ke depan rumah, nutup pintu sambil lihat keluar dari jendela. Rokok masih menempel di bibirnya dengan keringat di wajahnya. Bentar. Ditanyain kenapa dia cuma diam aja, sampai ada teman nepuk pundaknya dan dia baru sadar. Terus matikan rokoknya dan cerita. Waktu dia chat sama pacarnya, seperti ada nafas di belakangnya. Dia kira teman-teman iseng. Dia noleh, gak ada siapa-siapa. Terus dia ngira hanya perasaan doang. Terus lanjut chat. Namun beberapa saat ada suara berdecit yang dia kira tikus. Dia lihat sekitar taman, gak ada. Tapi pas dia noleh ke arah kebun bambu, dia kaget. Karena ada pocong yang nempel di tembok samping rumah depan yang belum jadi. Katanya wajahnya hancur. Gak sempat menatap lama-lama. Dia langsung lari ke dalam rumah. Pernah juga Amir. Waktu itu dia baru datang jam 10 malam. Terus dia ngerokok dulu di teras. Setelah beres, dia masuk dan ikut gabung teman-teman yang lain cerita masalah dosen dan perkuliahan. Amir yang duduk menghadap pintu tiba-tiba kaget dengan apa yang dia lihat. Dia bilang waktu dia lihat ke atas di kaca atas, dia melihat sosok wanita yang menjulurkan lidahnya panjang dan rambut terurai ngintip ke dalam. Kaca atas kayak gimana? Nanti gambarnya di sini. Oh kayak gitu, siap. Oh iya tuh, kadang serem juga tuh kayak gitu, kaca kayak gitu. Kayak kaca ventilasi gitu nggak sih? Itu tuh yang kayak gitu. Nah iya. Iya benar. Nah ini dulu kan itu kan udah di dia. Sia, iya di dia dah. Iya di dia. Oh iya benar. Wah mantap. Nah kayak gitu kan, kayak gitu sama aja sih. Iya ventilasi tapi pakai kaca. Dia melihat sosok wanita yang menjulurkan lidahnya panjang dan rambut terurai ngintip ke dalam. Tapi karena hanya sekilas, aku bilang kalau mungkin imajinasinya aja. Mungkin kaca atas jarang dibersihkan. Namun omonganku dibantah oleh salah satu temanku karena dia juga lihat sosok itu. Dan lebih lama dari Amir. Karena dia baru sadar ketika Amir teriak, "Ih, obat yang karena Ruru cangkel ih." Bongkal. Cadol. Smell live ya mah live.
Mana tah? Naon? Panuknya. Namun Ya, lanjut. Namun omonganku dibantah oleh salah satu temanku karena dia juga lihat sosok itu. Dan lebih lama dari Amir. Karena dia baru sadar ketika Amir teriak karena kaget tadi. Salah Bener. Ya karena dia baru sadar karena si Amir teriak. Iya gitu. Setelah itu kututup pintu dan diskusi tetap berlanjut sambil nyalain TV biar ada suara yang agak rame. Ya si Siti. Sweetie. Biar masuk video nggak apa-apa. Mending kali pala kali itu. Kata Abib. Sebenarnya jadi gitu. Yang buat kalian yang nggak tahu, Siti itu nama kucing ya. Iya, yang ada di studio ini. Anjay ya nih. Tahu semuanya Anjay. Dia lagi berkelana. Lagi hamil. Ya, lagi hamil. Doakan ya semoga persalinannya lancar. Amin. Pas ia muncul langsung geus lahiran urang. Mana sih? Kata Abib sih sebenarnya mereka cuma jahil, iseng aja. Karena mungkin dulu lahan ini lama kosong. Jadi pas ada manusia tinggal di sini, mereka jadi penasaran. Tapi ada satu kejadian yang lumayan parah. Jadi ceritanya Anto besok pagi banget ada janji dengan dosen. Sedangkan waktu udah pukul 12 malam. Anak-anak lain masih main PS dan sebagian juga masih sibuk di depan laptop masing-masing. Anto pamitan buat tidur dulu biar bisa bangun pagi. Namun selang 30 menitan dia teriak tapi gak keras. Hoi. Cuma bukan gitu teriak. Kan? Tapi gak keras. Ya bukan hoi. Teriak gak keras. Hoi Gitu. Emang gitu? Gak keras. Kalau teriak kan hoi, panjang gitu, gak keras. Oh, kayak gitu. Around the world. Around 3 harokat lah. Hoi gitu kali. Iya tapi gak keras. Tau dah. Kami kira mungkin kita main PS berisik dan ganggu tidurnya. Karena pintu kamarnya juga gak sepenuhnya ditutup. Akhirnya salah satu temannya minta maaf dan menutup pintunya rapat. Lalu mengecilkan volume TV. Namun selang beberapa saat Anto teriak lebih kencang. Hoi, tolong. Gitu kali. Tapi kurang panjang. Hoi, tolong gitu. Nah, boleh lah. Lumayan lah. Aing mah tuh bisa kieu. Bisa. Atau jarak kaciri. Kaciri. Atau ngerakeun. Manya awewe cenah lalampahan. Hunjar. Jika mama dari suku. Kita semua lari menuju kamarnya dan posisi Anto terlentang dan tangannya melipat di dada. Lah, gimana? Gini. Yeah. Aku langsung membuka tangannya dan membangunkan tubuhnya. Dia ngos-ngosan. Kami kira dia ketindihan. Lalu dia bangun dan cerita. Kalau tadi waktu dia tidur, dia lihat ada orang masuk. Tapi samar karena lampu kamar posisi dimatikan. Lalu orang tersebut duduk di atas perutnya. Waduh. Dan tersenyum lebar dan kadang tertawa. Lalu menelangkupkan tangan Anto ke dada sampai akhirnya Anto teriak minta tolong. Oh, jadi tangannya tuh akibat sosok dia. Iya, ditilepin gitu kan? Dilipetin. Tilep. Ya. Canda tilap. Uang dari atasan ditilep. Anto pun akhirnya buka tikar dan tidur di ruang tamu. Gak berani tidur di kamar sendirian malam itu. Besoknya setelah dia bertemu dosen, dia langsung balik kontrakan karena gak enak badan. Dia kena demam dan flu. Gak tahu efek dia tidur di ruang tamu atau karena kejadian malam tadi. Ya begitulah ceritanya. Masa kontrakan waktu kuliah. Masa kontrakan waktu kuliah di Surabaya.
Aduh betul. Mau diedit lah. Nggak mau. Si Ai marahi. Di sini dari kemarin yang diceritakan cuma kontrakan doang. Sedangkan di judul ada kos juga. Tenang, cerita kos angkernya juga ada, namun di kota lain. Kita akan jalan ke kota Malang mengunjungi kos itu. Wah, berarti ini ada part 3 nih. Oke. Kita lanjut di part 3 di video berikutnya.